Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Surat Ar-Rum ayat 41 yang barusan saya bacakan menggambarkan dan memberikan pelajaran yang jelas bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam semesta ini, kerusakan-kerusakan yang bersifat material maupun sosial yang terjadi di udara, di lautan, di daratan, sebagai akibat dari perilaku manusia. Perilaku manusia lah penyebab utama dari berbagai macam kemelut yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk juga pandemi COVID-19 yang semakin mengganas dan membawa sekarang ini. Kalau ketika kita melihat sebuah persoalan dengan pendekatan surat Ar-Rum 41, maka mudah-mudahan akan timbul sebuah kesadaran bahwa di samping kita melakukan tindakan-tindakan yang bersifat material, melakukan vaksinasi dan lain sebagainya, kemudian juga menjaga protokol kesehatan secara ketat yang memang itu dianjurkan, diperintahkan agama, juga pendekatan-pendekatan yang sifatnya spiritual, pendekatan-pendekatan langit istilahnya, bukan semata-mata pendekatan darat. Perpaduan antara pendekatan langit, pendekatan darat itulah yang akan menghasilkan kesadaran spiritual, kesadaran keyakinan, kesadaran perilaku. Karena memang ujung dari ayat itu liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, akan kami timpakan kepada manusia sebagian saja, bukan seluruhnya, sebagian saja dari akibat negatifnya. Apa yang kita rasakan sekarang baru sebagian kecil. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada ajaran Allah, agar manusia tidak melakukan kerusakan-kerusakan, agar manusia tidak sombong, tidak takabur, tidak banyak bohong, tidak banyak menipu sesama, menipu rakyat, agar manusia tidak melakukan kezaliman-kezaliman kepada sesama. Karena kezaliman itu pangkal dari kehancuran, ketidakadilan pangkal dari kehancuran. Rasulullah SAW pernah mengumpulkan para sahabat ketika ada seorang perempuan dari kalangan elit yang mencuri wanita dari Bani Makhzumiyah ketika itu. sekelompok dengan suku Quraisy yang sangat dimuliakan.
Karena yang melakukan tindakan korupsi ini atau pencurian ini orang-orang yang mulia, yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, maka sebagian sahabat enggan menerapkan hukuman pada wanita itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan langsung secara tegas ketika itu, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya hancur orang-orang sebelum kamu sekalian. Kana idza saraqa fihimus syarif taraku alil hadda. Kalau yang mencuri, yang melakukan tindakan kejahatan kriminal itu orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan yang tinggi, namanya asy-syarif ya, dalam bahasa suku di Arab Saudi asy-syarif ketika itu. Maka taraku alil hadda, mereka tidak mau melaksanakan hukuman. Wa idza saraqa fihimud dhaif, tetapi ketika yang melakukan kejahatan orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, rakyat biasa, yang tidak dekat dengan lingkaran kekuasaan, maka mereka aqamu alail hadda, maka mereka menegakkan hukum. Beliau mengatakan lanjutannya, wa aimallahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan Fatimah anakku sendiri, Fatimah anak Muhammad yang melakukan pencurian, yang melakukan korupsi, aku akan penggal tangannya, kedua tangannya. Saraqat laqata'tu yadaha. Ini menggambarkan bahwa kerusakan dan kehancuran suatu bangsa itu bukan ditentukan oleh faktor kemiskinan, bukan ditentukan oleh kekurangan sumber alam, sumber daya, tapi karena ketidakadilan. Demikian pula azab turun akan terus ketika terjadi perlakuan kezaliman antara sama manusia. Apalagi kezaliman ini ketika dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan keadilan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, mari kita pada setiap kesempatan menjadikan Ar-Rum 41 ini sebagai rujukan kita dalam setiap penyelesaian masalah, termasuk yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Bukan sekedar yang berkaitan dengan fisik, material. Silahkan itu lakukan sesuai dengan ilmu masing-masing, tanpa harus banyak berdebat di kalangan kita. Apakah ini teori konspirasi atau bukan? Saya kira kita tinggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaatnya itu. Kita kembalikan pada ayat itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali pada ajaran Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu tool yang diberikan oleh Allah kepada kita orang yang beriman untuk kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuh itu diperintahkan pada orang yang beriman. Bukti kasih sayang Allah pada orang yang beriman. Surat At-Tahrim ayat 8 Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa adkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yusillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita diperintahkan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha dengan taubatan nasuha. Apa yang dikatakan taubatan nasuha? Taubat dengan kesadaran spiritual yang tinggi, kesadaran hati yang tinggi, kesadaran langit yang tinggi, kesadaran ma'rifat yang tinggi, keluar dari lubuk hati yang dalam, dari emosi yang paling dalam. Para ulama mengatakan paling tidak ada 3 dan 4 persyaratan taubatan nasuha itu. Yang pertama adalah al-iqla' minadz-dzanbi. Kita mencabut sebuah perbuatan kita yang menimbulkan dosa dan kesalahan. Kita tidak akan melakukan lagi. Al-iqla', dicabut sampai ke akar-akar penyebabnya. Al-iqla' minadz-dzanbi. Yang kedua ad-danam, an-nadam alama hadasa.
bersedih hati, menyesal ala ma hadasa, akan apa yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan. Bukan sebaliknya, banyak di antara kita yang berbangga-bangga dengan kejahatan yang dilakukannya. Itu bukan perilaku orang yang bertobat. Kalaupun bertobat itu semata-mata kamuflase saja. An-nadam ala ma hadasa, bersedih, menyesal dengan apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah jika berkaitan dengan hak manusia, kejahatan kita, ketidakadilan kita, al-yuraddu alal ashabil haqqi, dikembalikan pada orang yang memiliki haknya. Dan inilah barangkali karena itu tobat ini memang harus dimulai dari para pemimpin kita, para tokoh kita. Masyarakat diajak, diberi contoh. Kalau tanpa begitu tidak mungkin ini akan selesai. Ya, tanpa kesadaran tobat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman. Kita mengetahui masjid-masjid sekarang mulai agak sepi karena persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Kita menyadari dan kita sadar itu memang harus kita akui aturannya. Tetapi tidak boleh menyebabkan kita lari dari kesadaran tauhid. Lari dari kesadaran bertobat, karena itu bagian penting dari kehidupan kita. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu, begitu kata Rasulullah SAW. Orang yang bertobat dari dosa dan kesalahan seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Mudah-mudahan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semuanya menyadarkan kita semua untuk kembali pada ajarannya, kembali makrifat kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kecintaan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.